Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 4 Juli 2021, ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Jab dan juga akan disertai perjamuan kudus. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan anggur dan roti. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga, hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena keadaan kami. Apapun yang Tuhan izinkan kepada kami tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika di antara kami ada yang sakit, kami percaya Tuhan akan sembuhkan kami. Tuhan menyertai kami. Jika di antara kami ada yang susah payah, kami percaya penghiburan ada daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kami yang baik-baik saja dan sehat, kami pun terus akan menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kepada banyak orang, mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami penuh kasih yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan bersama semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Bapa. Biar kami layak untuk terus menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus saja yang memimpin. Roh Kudus Tuhan saja yang memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat. Kita puji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dalam Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat, serta simpatisan yang boleh hadir pada ibadah pagi hari ini. Meskipun kita masih melakukannya secara online, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menghadapi gelombang kedua pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Konon virus corona yang sedang menyebar saat ini merupakan varian baru yang disebut dengan varian B1617 atau varian Delta, atau mungkin yang lebih kita kenal populer sekarang disebut varian India, yang daya penularannya itu memang sangat cepat ya saudara. Dan virus corona ini jauh lebih hebat dibandingkan virus varian Alpha pada waktu pertama kali kemunculannya di tahun lalu. Dan belum lama ini saudara, pemerintah India juga mengumumkan adanya penemuan terbaru. Saat ini virus varian Delta itu telah bermutasi lebih lanjut dan membentuk yang namanya virus Delta Plus atau istilahnya AY1. Ya, apapun itu jenisnya saudara, tentu kita tidak ingin terpapar virus corona, bukan, yang bisa menimbulkan penderitaan bahkan juga kematian. Nah, oleh karena itu semua dari kita harus sangat waspada dan berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi, yaitu melakukan 3M, tentu saudara tahu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu belakangan ada himbauan tambahan untuk melakukan 3M yang lainnya, jadi 6M sekarang ini, yakni menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saudara, virus corona memang sedang menjadi momok yang sangat menakutkan sejak awal bulan Maret tahun yang lalu. Dan lebih menakutkan lagi pada akhir-akhir sekarang ini, di mana begitu banyak orang terpapar virus corona ini. Bahkan kita sudah mendengar berita dalam 1 minggu terakhir terutama, angka orang yang terpapar COVID-19 virus corona ini sudah mencapai lebih dari 20.000 korban tiap harinya. Namun jika kita melihat jumlah orang yang terpapar COVID di seluruh dunia, saudara, sebenarnya hanya mencapai 180 juta jiwa. Itu terhitung per akhir bulan Juni. Hanya populasi 2% sebenarnya dari total seluruh populasi manusia yang ada di dunia yang berjumlah 7,8 miliar orang. Sementara total kumulatif orang yang terpapar virus corona sampai akhir Juni di Indonesia itu tercatat 2,2 juta jiwa. Dan jika kita bandingkan dengan populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 276 juta jiwa, maka sebenarnya kurang dari 1% saja yang menderita COVID-19 sebenarnya. Memang ada sebuah lembaga survei, saudara, yang menyatakan bahwa sebenarnya penderita COVID-19 itu jauh lebih besar dari jumlah yang diumumkan atau dipublikasikan, yakni mencapai 15% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Nah, apapun hasil surveinya, virus corona memang ada, ya, dan sedang menyebar dengan cepat belakangan ini. Bahkan kalau kita mendengar begitu banyak kabar teman-teman dekat kita, mungkin ada di sekeliling kita, juga mungkin keluarga kita, atau bahkan keluarga kita sendiri saat ini sedang terpapar virus corona dan menderita COVID-19. Ya, sebagai orang beriman, tentunya saudara, kita hendaknya jangan terlalu khawatir dengan keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu bisa melemahkan
melemahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita perlu waspada memang, dan kita harus berhati-hati ketika keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Namun hendaknya seperti khotbah yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu dari kitab Yesaya pasal ke-41 ayat 8 sampai ke-10, kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Karena Dia senantiasa menyertai kita. Dia selalu meneguhkan kita. Dia pasti akan menolong kita dan Dia memegang kita. Berarti Tuhan selalu melindungi kita. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya kita senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kekuatan imun serta keteguhan iman di masa-masa seperti sekarang ini. Terlebih lagi ketika pemerintah sudah menetapkan namanya PPKM darurat yang sudah berlangsung sejak kemarin sampai 20 Juli mendatang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus corona itu memang nyata ya, dan ada, sangat cepat menular dan sangat berbahaya serta mematikan. Namun sebenarnya saudara, virus corona itu tidak lebih berbahaya ketimbang virus yang sudah ada dan sedang menjangkiti penduduk di seluruh dunia. Cuma sayangnya banyak orang yang tidak mau menyadarinya. Mungkin dia tahu, tapi dia tidak menyadari sungguh-sungguh. Virus itu, saudara, sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dan nyaris semua orang di dunia telah terpapar virus itu sebenarnya. Tapi sekali lagi, banyak orang yang tidak menyadari atau tidak mau mengakuinya. Pertanyaannya, virus apa itu? Tentu saudara pernah tahu, pernah mendengarnya, bahkan sering mendengarnya. Bahkan mungkin saudara tidak sadar juga bahwa saudara sudah terpapar virus yang sangat berbahaya itu sejak lama. Sekali lagi, virus apa itu sebenarnya? Nah, tentu sesuai tema khotbah yang sudah diinformasikan kepada saudara, virus yang lebih berbahaya dari virus corona itu adalah virus egoisme. Nah, mengapa pertanyaannya, mengapa virus egoisme itu sangat berbahaya? Karena itu dikatakan menjadi akar dari semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia sebenarnya. Nah, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan dan membahasnya, maka mari kita satukan hati, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan istimewa untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan kini tiba saatnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa lewat firman-Mu yang akan kami dengar, supaya dengan firman-Mu itu kami boleh diubahkan, kami boleh diperbaiki kelakuannya, supaya kami boleh mempunyai sikap hidup seperti yang Tuhan kehendaki, dan terlebih lagi supaya kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan segala keterbatasannya ini, biar kiranya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya dengan bersuara. Demikianlah firman Tuhan dalam perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang.
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa bagian dari firman Tuhan yang kita baca barusan ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, yang juga merupakan anak rohaninya disebutkan. Dari judul perikop firman Tuhan yang kita baca, yakni keadaan manusia pada akhir zaman, maka perkataan Paulus di ayat yang pertama itu dengan mudah dan sederhana kita bisa mengerti. Ya. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ya, pada hari-hari terakhir, yakni pada zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua mengimani, saudara, bahwa kita saat ini hidup di zaman akhir, bahkan yang paling akhir. Karena kita sudah menyaksikan tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan pada zaman akhir seperti sekarang ini, Paulus mengingatkan akan datang masa yang sukar. Ya, menarik untuk dicatat, saudara, bahwa masa-masa yang sukar yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat ini bukan saja masa-masa sulit yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa jemaat mula-mula pada saat itu. Ya, karena mereka mengalami penganiayaan, mereka dikejar-kejar, dan itu merupakan memang masa-masa yang sangat sukar. Tetapi masa-masa sukar yang dimaksud oleh Rasul Paulus juga sebenarnya adalah karena di antara orang-orang Kristen pada masa itu ada orang-orang yang dikatakan menjalankan ibadahnya secara lahiriah. Tetapi mereka sebenarnya menyangkali kekuatannya. Dikatakan di ayat 5, saya baca buat saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan itu disebutkan sebagai begini, saudara. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun mereka itu menolak inti dari agama itu sendiri. Itu artinya, saudara, banyak orang yang kelihatannya pada waktu itu ya saleh beribadah, tetapi banyak melakukan perbuatan jahat dan berdosa yang merusak dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan tentu kita juga tahu pada masa-masa seperti sekarang ini pun banyak orang-orang tidak terlepas dari orang-orang Kristen juga yang kelihatannya memang saleh beribadah, ya, tetapi tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan berdosa. Dan ketika kejelekan tingkah laku dan kerusakan tabiat manusia terjadi di mana-mana, maka tentu hidup itu akan menjadi sangat berbahaya. Sebab ya, terutama orang-orang yang ingin hidupnya saleh itu sangat sulit menjaga kesetiaan dan ketulusan di tengah-tengah kebobrokan umum semacam itu. Karena perilaku jahat dan berdosa semacam itu tentu akan mempengaruhi, yang saya katakan sangat menular kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, pertanyaan penting buat kita semua, apa sebenarnya yang menyebabkan banyak orang Kristen yang melakukan perbuatan jahat sehingga menimbulkan masa-masa yang sukar? Kita bisa mendapatkan jawabannya, saudara, dari ayat yang kedua. Dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, mencintai dirinya sendiri. Nah, kata yang dipakai, saudara, di dalam bahasa aslinya itu adalah philautos, yang didefinisikan di dalam kamus Berkeley
Greek Dictionary itu sebagai egosentris atau mementingkan diri sendiri. Nah, sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata egosentris itu, saudara, berarti menjadikan dirinya sendiri sebagai titik pusat pemikiran dan perbuatannya. Berpusat pada dirinya sendiri, menilai segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Atau dalam bahasa sederhananya disebut egois, ya saudara. Dan keegoisan manusia itulah yang seringkali menimbulkan masa-masa yang sukar. Dan kalau kita berani jujur, mungkin kita bisa mengevaluasi situasi penyebaran virus corona yang begitu hebat sekarang ini pun itu adalah akibat keegoisan sebagian besar manusia dan mungkin juga orang-orang Kristen termasuk di dalamnya. Ya, saya ingin sharing sedikit kepada saudara untuk membuktikan betapa banyak orang itu egois, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah WA dari seorang kawan dan dia capture percakapan dia dengan kawan lainnya yang kebetulan kawan itu sedang melakukan isoman di sebuah hotel karena dia bersama keluarganya, istri dan kedua anaknya itu terpapar COVID-19. Dan teman itu di dalam WA capture-nya bertanya kepada kawannya itu, kok kamu lagi isoman bisa jalan-jalan dan makan di restoran, di mall bersama keluargamu? Bukankah itu membahayakan bagi orang lain? Dan di dalam WA itu kawan tadi itu menjawab, ya, kan kita juga manusia, perlu makan. Kita bosan di hotel terus, jadi kita pergi keluar makan. Nah, kawan saya ini bertanya, apakah sudah negatif hasil tesnya? Oh, belum, kita baru 1 minggu, ya, jadi pasti masih positif. Lalu kenapa kamu keluar pergi makan? Bukankah itu membahayakan orang? Ya, kan balik lagi dia berkata, kita perlu makan. Ya, saudara, lihat betapa egoisnya orang itu. Memang dia adalah orang kaya sehingga isoman di hotel berbintang yang kebetulan dekat dengan mall. Tapi perilaku itu menunjukkan keegoisan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak peduli kalau orang-orang di sekelilingnya juga bisa tertular oleh penyakit yang dia derita, yang kita tahu itu sangat mudah penyebarannya seperti sekarang ini terjadinya. Ya, saudara, memang kita harus mencintai diri kita. Ya, itu benar. Dan semua orang pasti mencintai dirinya sendiri, mungkin juga seperti saudara. Namun cinta diri yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah cinta diri yang tidak lazim dan penuh keberdosaan. Ya, manusia yang philautos itu akan lebih mengasihi kedagingan mereka daripada kerohanian mereka. Manusia philautos itu lebih suka merawat tubuh mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka daripada menyenangkan Allah dan melaksanakan kewajiban mereka. Manusia philautos itu bukannya melakukan perbuatan-perbuatan kekristenan yang baik, yang senantiasa memperhatikan kebaikan bagi orang lain. Mereka lebih senang memperhatikan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Lebih memperhatikan kepuasan dirinya sendiri daripada kepentingan orang-orang di sekelilingnya. Nah, kawan yang terpapar COVID-19 itu memang menunjukkan orang yang sangat-sangat egois. Setuju ya saudara? Dan saya berharap saudara tentu tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu. Saudara, memang manusia itu kadang-kadang terlalu mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan sesungguhnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka telah terpapar virus egoisme yang sangat berbahaya. Yakobus pasal 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ya, kita harus juga mengakui bahwa situasi darurat yang kita alami sekarang ini karena penyebaran virus Delta yang begitu cepat itu juga karena keegoisan manusia, saudara. Ya, nah, perbuatan jahat apa sih
yang ditimbulkan oleh keegoisan manusia, saudara, yang diakibatkan oleh virus egoisme yang saya katakan, ya, virus yang hanya mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Dari firman Tuhan yang kita baca 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai ke 4, kita bisa mendapatkan ada 10 simptom, saya sebutnya, ya, 10 ciri-ciri orang yang terpapar virus egoisme. Ya, tentu beda dengan terpapar virus corona, ya saudara. Ya, terpapar virus egoisme ada 10. Saudara boleh mencatatnya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dikatakan bahwa menjadi hamba uang. Ya, orang yang egois memang akan menjadi hamba uang atau mencintai uang. Ya, kita tahu bahwa orang yang mencintai dirinya, ya, philautos itu akan memuaskan kedagingannya. Dan tentu untuk memuaskan keinginan dagingnya itu dia membutuhkan uang. Maka secara otomatis orang yang terpapar virus egoisme itu akan membuat lebih banyak uang. Bagaimana bisa mengumpulkan lebih banyak uang, menghasilkan uang yang akhirnya mereka mencintai uang. Dan itu berarti mereka akan menjadi hamba uang. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10 firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu artinya ketika kita terpapar virus egoisme, maka kita akan menjadi hamba uang. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua dikatakan bahwa mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, ini satu paket, saudara. Membual dan menyombongkan diri. Membual itu artinya melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan kosong, omong besar, ya, suka melebih-lebihkan, dan tujuannya itu adalah untuk membanggakan dirinya atau menyombongkan dirinya. Tentu kita tahu seorang pembual itu akan menyombongkan dirinya dan merasa dirinya lebih dari orang lain, dan seringkali memandang orang itu lebih rendah dan nggak penting. Dia sangat egois, merasa dirinya lah yang paling penting, yang paling hebat, yang paling berkuasa. Ya, dan itu adalah gejala penyakit virus egoisme, saudara, yang sangat berbahaya. Yakobus pasal 4 ayat ke-6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ketika seseorang terpapar virus egoisme sehingga dia menjadi pembual dan menyombongkan diri, dikatakan Allah menentang orang yang semacam itu. Nah, itu sebabnya kita harus juga waspada, ya saudara, supaya kita jangan terpapar virus egoisme. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, orang yang egois itu akan menjadi pemfitnah, menyebarkan isu-isu bohong tentang seseorang demi untuk kepentingannya sendiri atau keuntungan dirinya sendiri. Ya, selain itu, pemfitnah juga disebut atau dapat diartikan sebagai penghujat, suka menghina orang lain, suka mencaci maki orang lain. Ya, itu adalah simptom atau ciri-ciri orang yang sudah terpapar virus egoisme. Saudara, kita perlu berhati-hati karena di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sehingga kita harus perlu waspada supaya kita jangan terpapar virus egoisme, saudara. Ya, yang keempat, orang yang egois itu dikatakan ya mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, ini juga ciri-ciri orang egois,
yang tidak suka memperhatikan kepentingan orang tuanya, tidak peduli dengan perasaan orang tuanya ketika mereka tuh melawan atau menunjukkan perilaku yang memberontak terhadap orang tuanya. Ya, ini adalah ciri-ciri juga bagi orang yang egois. Karena anak yang egois itu dia hanya memikirkan dirinya, dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dia nggak peduli dengan orang tuanya. Nah, firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat keempat mengatakan, firman Tuhan sebab Allah berfirman, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, tetapi ini seringkali tidak disadari oleh orang-orang yang terpapar virus egoisme, saudara. Ya, tentu kita bukanlah orang semacam itu. Amin, saudara. Oke, yang kelima, saudara, dikatakan orang yang egois itu tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, saudara, ini kedua hal yang berjalan beriringan, ya, bersama-samaan. Maksudnya begini. Ketika orang tidak mempedulikan hidup keagamaan dan hidupnya tanpa takut kepada Tuhan, maka orang itu tentu merupakan orang yang tidak tahu berterima kasih atas segala belas kasihan Allah yang sudah dianugerahkan kepadanya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan keselamatan. Amin ya, saudara. Nah, sebagai ungkapan terima kasih kita, tentunya kita harus hidup kudus. Kita tidak boleh tercemar oleh berbagai hawa nafsu kedagingan. Dan kalau kita lakukan itu, berarti kita merupakan orang-orang egois yang tidak tahu berterima kasih terhadap Allah yang telah begitu baik, menyediakan segala keperluan kita, dan terutama memberikan janji kehidupan kekal yang akan kita nikmati nanti. Nah, itu sebabnya, saudara, kita perlu waspada bahwa virus egoisme itu akan membuat kita menjadi orang yang sama sekali tidak peduli kesalehan dalam menjalankan ibadah kita, ya, dalam menjalankan hidup keagamaan kita, ya, dan kita harus menghindari hal itu. Amin, saudara. Ya, baik. Yang keenam itu dikatakan orang yang egois itu tidak tahu mengasihi, ya. Tidak tahu mengasihi, iya jelas, karena mereka tidak tahu bagaimana mengasihi orang lain. Mereka hanya mencintai dirinya sendiri. Dan oleh karena itu mereka tidak tahu bagaimana bisa mengasihi orang lain tentunya. Dan orang yang egois selain tidak mengasihi orang lain, tentu mereka tidak suka hidup berdamai dengan orang lain. Senang bertengkar dengan orang lain. Dan tidak mau mengalah, ya, karena tidak ada kasih di dalam dirinya terhadap orang lain. Padahal firman Tuhan tentu kita tahu memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu artinya kalau kita mengasihi diri kita 100%, ya kita harus bisa mengasihi orang lain 100%. Kalau kita mengasihi orang lain 50%, itu berarti kita tidak adil. Berarti kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Maka itu bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi kita perlu sekali lagi waspada supaya kita tidak terpapar virus egoisme. Yang ketujuh, saudara, dikatakan bahwa orang yang egois itu suka menjelekkan orang lain. Berarti suka menggosipkan orang lain. Suka ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain. Kenapa? Karena dikatakan di ayat selanjutnya, mereka itu tidak dapat mengekang diri, ya, dan atau mengendalikan dirinya untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Padahal kalau kita nih ngomongin kejelekan orang lain, belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Setuju ya, saudara? Nah, makanya kita janganlah suka menggosip, karena itu akan menjadi simptom kalau saudara terpapar virus egoisme. Ya, yang kedelapan, dikatakan orang yang egois itu garang, ya, atau galak, atau tidak ramah, dan juga suka pemarah. Kalau dalam bahasa keren masa kini disebut suka jutek sama orang. Nah, biasanya memang orang yang egois itu, saudara,
orang yang suka tersinggung, ya, selalu mintanya dihormati, selalu mintanya dihargai oleh orang lain, ya. Ini sebab mereka itu sangat egois, mementingkan dirinya sendiri, ya, nggak peduli dengan orang lain. Yang ke-9 dikatakan, ya cepat saudara, yang ke-9 dikatakan orang yang egois itu tidak suka melakukan yang baik atau tidak suka melakukan kebaikan. Ya jelas, ya, karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri, ya kebaikan dia hanya lakukan untuk dirinya sendiri, nggak mungkin juga dia bisa melakukan kebaikan, apalagi kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 saudara, orang yang egois itu dikatakan suka berkhianat, ya, tidak pikir panjang, ya, dan atau ceroboh, berlagak tahu dikatakan firman Tuhan, atau angkuh. Mereka selalu menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang terkena virus egoisme, saudara. Ya, kita sudah belajar dari firman Tuhan 10 simptom dari orang-orang yang terpapar oleh virus egoisme. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara, menegaskan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai yang ke-23. Ya, Markus pasal 27 pasal ke-7 ayat 20 sampai 23 firman Tuhan bilang begini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal itu ditimbulkan dari dalam dan menajiskan orang. Jadi ketika kita terpapar ketika kita terpapar virus egoisme, maka itu akan membuat kita melahirkan, ya, mengeluarkan dari dalam diri kita itu perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seperti firman Tuhan katakan tadi. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengurangi risiko terpapar virus corona, tentu kita akan melakukan protokol kesehatan jasmani dengan melakukan 3M. Ya, yang umum nih, ya, yang kita tahu, yaitu memakai masker, ya, mencuci tangan supaya tetap bersih, dan menjaga jarak. Ya, physical distancing. Nah, untuk mengurangi resiko terpapar virus egoisme, kita juga harus melakukan protokol kesehatan rohani, saudara. Ya, protokol kesehatan rohani dengan melakukan 3M. Ya, apa itu 3M protokol kesehatan rohani? M yang pertama itu adalah sesuai dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang kita baca yang kita renungkan hari ini. Di ayat yang ke-5, ya, dikatakan di akhir ayat yang ke-5, dikatakan, apa saudara? Jauhilah mereka itu. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang terpapar virus egoisme. Kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang egois, supaya kita jangan tertular juga jadi orang yang egois, saudara. M yang kedua, yaitu memakai perlengkapan senjata Allah, yakni ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan tentunya banyak berdoa. Ya, Efesus 6 ayat 14 sampai ke 18 firman Tuhan katakan. Jadi kita harus memakai perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak terpapar virus egoisme yang ada di sekeliling kita. M yang ketiga, saudara, yaitu menjaga kebersihan hati. Sesuai dengan nasihat Alkitab dari Amsal pasal yang keempat ayat ke-23 dikatakan, saudara tentu hafal, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita supaya tidak menderita egosentris, maka kita harus disiplin, saudara, melakukan 3M tadi, ya, untuk kita supaya tetap sehat secara rohani. Masih ingat, saudara, yaitu menjaga jarak dengan orang-orang yang egois,
memakai perlengkapan senjata Allah, kemudian menjaga kebersihan hati kita. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Lalu bagaimana kalau kita sudah terpapar virus egoisme? Ya. Gimana kalau kita sudah menderita egosentris? Kabar baik untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, jika kita terpapar virus corona, menderita COVID-19, tentu kita akan datang kepada tenaga medis untuk dapat disembuhkan. Jika kita terpapar virus egoisme yang membuat kita menjadi egosentris, egois, maka kita harus datang kepada tabib di atas segala tabib, yaitu kepada Tuhan Yesus yang hanya Dia yang sanggup memberikan kesembuhan bagi kita. Amin, saudara. Ya, Amsal 20 ayat 30 firman Tuhan berkata, "Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati." Ya, hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan saudara dan saya. Oleh karena itu, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita, dan kita harus memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita bersyukur hari ini kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita yang begitu mengasihi kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terlebih lagi, saudara, pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita diundang dalam perjamuan yang kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ke 29, firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Nah, pagi hari yang indah ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memeriksa diri kita. Apakah kita selama ini sesungguhnya sudah terpapar oleh virus egoisme, sehingga membuat kita menjadi orang yang egosentris atau egois, sehingga kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan berdosa di mata Tuhan. Apakah kita dengan itu justru kita mengabaikan hidup keagamaan kita? Kita hidup justru tidak kudus dan tercemar karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, sadarilah bahwa itu semua adalah akibat dari virus egoisme yang menguasai kita. Dan itu sebabnya kita diberi kesempatan pagi hari ini untuk datang menghampiri Tuhan, untuk mengakui semua dosa-dosa kita, dan memberi kesempatan Tuhan untuk menyucikan kita kembali. Dan itu perlu kita lakukan sebelum kita menerima perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Nah, namun sebelum itu, saudara, maka kita perlu diingatkan akan makna dari perjamuan kudus yang sesungguhnya, supaya kita betul-betul menghargai dan menghormati perjamuan kudus yang merupakan undangan Tuhan bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Apa makna perjamuan kudus yang sesungguhnya, saudara? Yang pertama adalah itu merupakan perintah Tuhan untuk senantiasa mengingat Tuhan Yesus. Perjamuan kudus itu merupakan perintah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhirnya. Ia meminta supaya roti dan anggur menjadi peringatan akan Dia. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Ya, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Jadi perjamuan kudus itu adalah salah satu cara untuk kita mengingat
akan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, perjamuan kudus itu berarti bersatunya pribadi kita dengan Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 57 dikatakan bahwa siapa saja yang makan tubuhnya dan minum darahnya, maka ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia. Nah, sehingga kita perlu menghormati, menghargai perjamuan kudus itu, karena itulah peristiwa di mana kita bersatu dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, perjamuan kudus itu mengingatkan pengalaman akan keselamatan yang sudah kita terima. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita telah terbebas dari maut. Dan bagi siapa saja yang percaya kepadanya sebagai penebusnya, maka merekalah yang akan memperoleh hidup merdeka. Tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi janji Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu kita perlu menghargai, berterima kasih atas anugerah Tuhan itu dengan selalu menjaga sikap hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, perjamuan kudus itu mengingatkan akan pentingnya persekutuan. Dengan perjamuan kudus kita didorong untuk lebih dekat satu dengan yang lain. Ya, sekalipun kita berjauhan karena kita bertemu secara online, tapi kita tetap bisa menyatukan hati kita. Sehingga kita bisa bersatu di dalam tubuh Kristus. Nah, itulah mengapa perjamuan kudus dilakukan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena di dalam perjamuan terakhirnya Tuhan juga melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Jadi perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kita akan pentingnya persekutuan dengan orang-orang yang beriman. Yang kelima, saudara, perjamuan kudus itu adalah sebagai wujud pengharapan kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Adanya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mati namun bangkit kembali. Dan peristiwa Kristus yang dialami oleh Kristus itu memberikan kita pengharapan bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dari kematian dan kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, mungkin saat ini kita memiliki beban yang berat dan memiliki banyak pergumulan hidup. Tetapi Yesus sekali lagi berjanji bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita naik ke surga. Ke tempat yang telah Dia sediakan, di mana tidak ada air mata, yang ada hanya sukacita. Maka dari itu, hiduplah dengan berpengharapan kepadanya. Percayalah bahwa kesulitan yang kita alami semua akan berlalu. Dan sesuatu yang indah akan datang pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Amin, saudara. Nah, sekarang saya beri waktu bagi kita semua untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan kita mau mengakui dosa-dosa kita. Jika Roh Kudus yang mengingatkan dan menegur kita, menyadarkan kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mohon pengampunan Tuhan supaya kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dan setelah itu, saudara juga boleh mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita memeriksa diri kita sambil mendengarkan lagu ini. Kuasamu sanggup menyembuhkan.
Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri sebelum kita memakan dan meminum roti dan anggur yang kita sudah siapkan. Mari kita angkat roti dan anggur di tangan kita dan kita akan berdoa sebelum kita memakan dan meminumnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali masih jatuh ke dalam dosa. Karena begitu banyak keegoisan yang seringkali kami tidak sadari sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang tentunya itu mendukakan hati Tuhan. Padahal Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, di tangan kami sudah mengangkat anggur dan roti. Kami mengucap syukur dan kami mengimani dengan firman Tuhan, roti dan anggur di tangan kami ini Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kami makan, yang akan kami minum, yang akan memberikan kekuatan iman bagi kami semua, yang akan meneguhkan iman kami sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai akhirnya. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Tubuh-Mu sudah tercabik-cabik demi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang begitu besar. Bapa di surga, terima kasih. Dan jika sebentar kami meminum anggur dan memakan roti yang ada di tangan kami ini, kami boleh mengingat bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sehingga kami boleh mengingatkan diri kami untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Engkau senantiasa dengan menjalankan kehidupan kami yang penuh kekudusan, penuh kesalehan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita angkat tubuh Kristus, tanda kita meninggikan Dia di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Percaya dosa-dosamu sudah diampuni? Percaya bahwa engkau sudah memperoleh keselamatan? Percaya bahwa tubuh kita akan bersatu dengan tubuh Kristus? Percaya bahwa engkau akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena iman dan percayamu pada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur kita ke atas, tinggikan darah Yesus. Saudara boleh taruh tangan di bagian tubuh saudara yang sakit atau boleh diletakkan saja di dadamu, ya. Dan dengarlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. "Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.'" Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan penyakit jasmani dan rohanimu?
Percaya bahwa Yesus hidup di dalammu dan kamu hidup di dalamnya? Karena iman dan percayamu pada Yesus Kristus dan darahnya, maka sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah dengan percaya mujizat kesembuhan terjadi. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Mari kita menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat kesembuhan itu dengan iman. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh orang-orang percaya di segala abad, di semua tempat. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya, saudara tentu sudah mempersiapkannya dan saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening Gereja Rasuli Indonesia Berkat atau dengan cara scan QRIS yang tertera di layar. Sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Ya, sebelum kita melakukan itu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah boleh menerima perjamuan kudus Tuhan. Dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Dan ini adalah sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya boleh dipergunakan
dengan bijaksana untuk kemajuan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sambil memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, kita nyanyikan lagu ini. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Say it again. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. What you give is a reflection of your gratitude. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Come on, let's say it. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, diingatkan bagi saudara untuk bergabung di dalam ibadah renungan tengah minggu setiap hari Rabu jam 19.30, juga dalam persekutuan doa yang dilakukan setiap hari Jumat di jam yang sama 19.30. Dan kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melakukan komitmen janji iman untuk dilaksanakan, dan juga masih kita dalam program pengumpulan celengan, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara juga terus mendukung gereja kita, Gereja Rasul Indonesia Berkat, di dalam doa, terutama di dalam memenuhi kebutuhan dana yang sangat diperlukan untuk membayar kewajiban-kewajiban gereja. Nah, sekarang mari kita satukan hati, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini di akhir ibadah kami, dan kami hendak menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengasihani bangsa kami, negara Indonesia ini yang saat ini sedang terus mengalami perkembangan virus corona yang semakin cepat menebar, meluas, menular. Begitu banyak orang yang sudah menderita terpapar COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo khususnya beserta seluruh jajaran pemerintah sampai ke tingkat desa-desa, supaya mereka terus berjuang, bersemangat, punya kekuatan untuk mengalahkan virus corona ini ya Bapa, sehingga virus ini boleh berlalu dari negara kami. Oleh karena itu kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati
khususnya dalam upaya melakukan vaksinasi massal bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang dijalankan saat ini, dan kiranya juga Tuhan yang menolong supaya vaksin yang dibutuhkan boleh tercukupkan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk merawat mereka yang terpapar COVID-19, dan biarlah kiranya mereka juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan supaya mereka terus boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak orang yang boleh tertolong dari penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah terpapar dan saat ini terbaring menderita sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan kekuatan mereka kepada mereka, Tuhan memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, khususnya bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mereka begitu setia kepada Engkau, sehingga mereka pada saat ini membutuhkan jamahan Tuhan, mereka butuhkan lawatan Tuhan, sehingga mereka juga boleh dikuatkan imannya, dan terutama mereka juga boleh memahami bahwa ada rencana Tuhan di balik semua yang mereka alami, bahwa mereka mengalami sakit penyakit saat ini, ada satu kemuliaan yang akan dinyatakan lewat penderitaan mereka, jika Tuhan izinkan itu semua terjadi. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau terus menolong bangsa kami supaya juga boleh terhindar dari orang-orang yang punya maksud untuk menghancurkan negara ini. Engkau halau dari negara ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk kota Jakarta, biar kiranya ya di dalam masa-masa PPKM darurat seperti sekarang ini, rakyat Jakarta khususnya juga Indonesia pada umumnya, terlebih lagi masyarakat di Jawa dan Bali ini Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh boleh taat dan menjaga kedisiplinan supaya penyebaran virus corona ini terus tidak berlanjut ya Bapa, sehingga boleh tertangani dan kembali kehidupan masyarakat boleh berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, kiranya juga Tuhan yang menolong supaya gereja kami terus boleh bertahan di dalam situasi yang sulit ini, terutama untuk kebutuhan dana yang sangat besar yang kami butuhkan untuk menutupi semua kewajiban-kewajiban biaya operasional. Kami hanya berharap kepada Tuhan dan kami percaya pada waktunya Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya, dan Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih baik dari yang bisa kami pikirkan bagi gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan terus memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati studinya, dan Tuhan memberkati dia beserta keluarganya, seluruh keluarganya dengan kesehatan yang baik, mereka terhindar dari COVID-19 dan mereka tetap penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Wakil Gembala kami Pendeta Horasiaan, kiranya juga Tuhan berkati dia di dalam pelayanannya, pekerjaannya, juga berkati anaknya, istrinya, semua Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, berikan mereka kesehatan yang baik dan mereka tetap akan terhindar dari COVID-19 sekalipun virus corona ini merajalela. Mereka Tuhan berkati juga dengan damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat majelis yang terutama yang baru terpilih minggu yang lalu, kiranya Tuhan menaruh di hati mereka api semangat pelayanan yang berkobar-kobar. Mereka tidak menjadi kendor karena situasi yang sulit seperti sekarang ini, tetapi justru mereka semakin berapi-api untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan sekecil apapun yang bisa dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka masing-masing, berkati keluarga mereka ya Bapa, dan kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka dan Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap persoalan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, khususnya mereka yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuhnya karena sakit penyakit yang diderita. Apapun penyakit yang mereka derita Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Jika Tuhan berkenan, maka
mereka, Engkau akan sembuhkan mereka, memberikan kekuatan mereka, memulihkan mereka, dan terutama meneguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat apa yang mereka alami saat ini. Jika mereka penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, terutama persoalan masalah ekonomi, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar, dan Engkau juga yang akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan tepat pada waktunya seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rencanakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan bersiaplah untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu, terima dan aminkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Sahabat Shalom, Tuhan memberkati.